Selamat datang kembali di channel Alimedia. Sahabatku semua, pada episode kali ini kita akan menyelami kedalaman pemikiran seorang tokoh besar dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan Islam, yaitu Ibnu Sina. Khususnya di edisi ini kita akan menjelajahi konsep-konsep yang terdapat dalam karyanya yang monumental, yaitu Al-Shifa atau The Book of Healing. Mari kita bersama-sama memahami bagaimana pemikiran Ibnu Sina membentuk landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam dan di Barat. Sebelum dilanjutkan, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Alimedia, like dan tinggalkan komen. Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang filosof, ilmuwan dan dokter terkemuka pada masa keemasan Islam. Lahir pada tahun 980 Masehi di wilayah yang kini merupakan bagian dari Uzbekistan. Ibnu Sina dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan pengetahuan dan kearifan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami konteks kehidupan dan zaman di mana Ibnu Sina hidup. Pada abad ke-10, dunia Islam sedang mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat dan seni. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat-pusat kegiatan intelektual di mana para ilmuwan, filosof, dan pemikir bebas berkumpul untuk bertukar pemikiran dan mengejar pengetahuan. Ibnu Sina tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan semangat penelitian dan eksplorasi intelektual. Ia memiliki akses yang luas terhadap berbagai sumber pengetahuan, termasuk karya-karya klasik Yunani kuno yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa itu. Dari usia muda, Ibnu Sina menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika, astronomi, hingga filsafat. Namun ketertarikannya yang paling mendalam adalah pada filsafat, di mana dia mulai mendalami karya-karya para filosof klasik seperti Plato dan Aristoteles. Perjalanan intelektual Ibnu Sina mencapai puncaknya ketika dia mulai merangkum dan mengembangkan pemikiran Aristoteles dalam karyanya yang monumental, Al-Shifa atau The Book of Healing. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam isi dari Al-Shifa, mari kita pahami secara singkat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan karya ini. Al-Shifa atau The Book of Healing adalah sebuah ensiklopedia filosofis yang luas yang mencakup berbagai topik, dari mulai logika dan metafisika hingga etika dan ilmu pengetahuan alam. Karya ini tidak hanya menjadi salah satu karya terbesar dalam sejarah filsafat Islam, tetapi juga berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Barat. Al-Shifa terdiri dari 4 bagian utama, yakni Al-Najat atau The Salvation yang membahas logika dan metafisika, kemudian Al-Isyarat atau The Pointers yang membahas filsafat alam dan jiwa, kemudian Al-Qiyas atau The Analogies yang membahas etika, dan Al-Ilahiyat atau The Divine Science yang membahas filsafat agama dan ilmu pengetahuan. Keseluruhan karya mencerminkan keahlian dan pengetahuan luas Ibnu Sina dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, serta kemampuannya untuk mengintegrasikan dan mengembangkan berbagai konsep dan teori. Sekarang mari kita masuk bagian inti dari narasi kita, konsep-konsep pemikiran yang terdapat dalam Al-Shifa. Karya ini tidak hanya menguraikan pemikiran Aristoteles, tetapi juga menyajikannya dengan konteks dan perspektif baru yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Salah satu konsep utama yang dibahas oleh Ibnu Sina dalam Al-Shifa adalah konsep tentang alam semesta dan keberadaan. Dalam bagian Al-Najat, Ibnu Sina membahas tentang hakikat eksistensi dan sifat alam semesta, serta hubungannya dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Ibnu Sina berargumen bahwa alam semesta adalah hasil dari kehendak
dan kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Alam semesta ini diatur oleh prinsip-prinsip logis dan matematika yang bersifat objektif dan universal. Selain itu, Ibnu Sina juga membahas tentang konsep tentang jiwa dan intelek. Dalam bagian Al-Isyarat, dia menyajikan pandangannya tentang struktur dan fungsi jiwa manusia, serta peran intelek dalam proses pemikiran dan pengetahuan. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nafas atau bagian hewani yang berkaitan dengan dorongan dan keinginan, kemudian kolbu atau bagian spiritual yang berkaitan dengan emosi dan naluri, dan akal atau bagian intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman. Intelek menurut Ibnu Sina adalah bagian terpenting dari jiwa manusia. Karena itulah yang memungkinkan manusia untuk memahami dan merenungkan realitas yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan akal budi dan rasio, manusia dapat mencapai pengetahuan yang lebih tinggi tentang Tuhan dan alam semesta. Namun, Ibnu Sina tidak hanya membahas tentang alam semesta dan jiwa manusia. Dalam Al-Sifa, dia juga membahas tentang etika dan moralitas dalam bagian Al-Qiyas. Menurut Ibnu Sina, etika adalah tentang mencapai kesempurnaan dalam segala hal, baik di dalam hal pikiran, perasaan, maupun tindakan. Manusia harus berusaha untuk mencapai kebajikan dan kebenaran dalam segala hal yang dilakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Terakhir, dalam bagian Al-Ilahiyat, Ibnu Sina membahas tentang hubungan antara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa ketiga hal ini adalah bagian dari pencarian manusia untuk memahami hakikat, eksistensi, dan Tuhan. Menurut Ibnu Sina, agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, dan bukan saling bertentangan. Manusia harus menggunakan akal budi dan rasio untuk memahami wahyu agama dan menginterpretasikannya dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Dengan demikian, konsep-konsep pemikiran yang terdapat dalam Al-Sifa mencerminkan keahlian dan pengetahuan luas Ibnu Sina dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Karya ini tidak hanya jadi pijakan penting dalam perkembangan filsafat Islam, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah barat. Melalui Al-Sifa, Ibnu Sina mengajarkan kepada kita pentingnya memadukan pengetahuan dan keyakinan, serta menggunakan akal budi dan rasio dalam mencari kebenaran dan makna hidup. Warisan intelektualnya yang luar biasa terus menginspirasi dan mempengaruhi kita hingga hari ini. Terima kasih telah menemani kita dalam episode ini. Sahabat-sahabat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Alimedia untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode mendatang. See you next time.